Berbeda dengan peta, Lu Yun dan dua orang lainnya mengikuti peta untuk beberapa saat. Dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat jejak pertempuran yang jelas dari jalan raya. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah datang ke sini baru-baru ini, dan ini juga menunjukkan bahwa Lu Yun dan yang lainnya terlambat dalam jadwal mereka. Baru setelah bulan berada di langit, Lu Yun dan yang lainnya berhenti. Kami menemukan tempat yang relatif datar untuk mendirikan kemah. Semakin dekat kita ke tempat bagus yang ditandai di peta, cuaca di malam hari semakin mendekati dataran tandus, kering, dingin, dan lembab. Tidak masalah bagi Lu Yun, bagaimanapun juga, ada api aneh di tubuhnya, tapi Seng Sue dan yang lainnya tidak tahan. Meskipun Lu Yun menyuntikkan api aneh ke dalam tubuh mereka untuk memastikan mereka tidak membeku, mereka masih harus menahan pendinginan. Long Ying baik-baik saja, bagaimanapun juga, niatnya adalah menjadi naga dewa kuno, tetapi Seng Sue dan He Nianqi tidak tahan. Khusus untuk He Nianqi, mungkin malam yang dingin dan berangin ini mengingatkannya pada malam dia membeku di padang rumput yang sunyi. Selalu menyodorkan ke dalam pelukan Lu Yun. Ini sangat sulit bagi pemuda seperti Lu Yun, yang penuh darah. Jadi daripada disiksa seperti ini, lebih baik mendirikan kemah, istirahat yang cukup, dan berangkat besok pagi. Nyalakan api dengan api aneh dan biarkan ketiganya tetap hangat. Lu Yun menggali lubang besar ke samping dan mereka berempat bersembunyi di dalamnya. Wajah yang dingin dan tidak berdarah akhirnya berubah warna. Kalian harus cepat istirahat. Kita harus berangkat besok pagi. Lu Yun duduk di samping dan berkata. Dia tidak bisa tidur, dia harus memastikan api menyala sepanjang malam. Meskipun api ikan yin yang Lu Yun sangat panas, namun tidak bertahan lama. Oleh karena itu, untuk memastikan Seng Sue dan dua orang lainnya dapat beristirahat dengan baik, Lu Yun hanya dapat melakukan ini. Namun begadang semalaman sudah menjadi hal biasa bagi Lu Yun. Tanpa melakukan apapun, dia ingat bahwa sisa cincin penyimpanan yang dia ambil dari lubang yang dibombardir oleh sinar cahaya belum dibuka. Meskipun Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa tidak ada yang baik. Namun hal seperti membuka kotak buta masih bisa digunakan untuk menghilangkan rasa bosan. Beberapa yang pertama semuanya tanpa senjata ajaib, senjata, atau bahkan koleksi pribadi alternatif. Sampai cincin penyimpanan terakhir, Lu Yun benar-benar mengeluarkan perkamen yang persis sama dengan yang mereka dapatkan siang hari. Setelah dibuka, peta reruntuhan kuno tergambar di atasnya. Persis seperti apa yang mereka dapatkan pada siang hari. Lu Yun merasa sangat sakit di hatinya. Jika setiap peti harta karun berkarat dilengkapi dengan peta kulit domba, maka jika Anda mengalahkan manusia batu dan membuka peti harta karun tanpa menunjukkan petanya, maka Anda hanyalah orang bodoh. Lu Yun, brengsek. Setelah lama mengerjakannya, badut itu ternyata adalah Lu Yun sendiri. Pada saat ini, 10.000 kuda rumput dan lumpur meraung melewati hati Lu Yun. Jika aku bersikeras untuk membuka kumpulan cincin penyimpanan ini, aku pasti sudah bisa mendapatkan peta reruntuhan kuno sejak lama. Tidak perlu lari dari negeri sinar matahari ke gurun landak, dan akan ada tidak perlu membuang waktu 2 hari, jadi tidak perlu mengalahkan landak sialan itu. Semakin Lu Yun memikirkannya, dia menjadi semakin marah. 10.000 kuda lumpur rumput yang baru saja lewat berlari kembali. Jika dia dapat memutar kembali waktu, Lu Yun akan benar-benar merasa seperti dia telah memberikan dirinya sendiri 2 penis besar sehari yang lalu dan menambahkan, hanya membuka beberapa cincin penyimpanan, bisakah kamu kelelahan sampai mati? Sehat, jangan pikirkan itu lagi. Berpikir terlalu banyak membuatku menangis. Saat ini, di kaki gunung besar, api unggun berkobar di mana-mana, dan setiap api unggun dipenuhi orang. Dari pandangan sekilas terlihat jelas bahwa meskipun api unggun ini tersusun tidak beraturan di atas tanah, terdapat 2 zona vakum yang sangat jelas membagi api unggun tersebut menjadi 3 area. 3 keluarga Yan, Zhao, dan Wu di kota Zhongzhou di nomor 33 masing-masing menempati suatu area. Saat ini, pengurus ketiga keluarga ini sedang duduk di depan api unggun dan saling memandang. Yan Hongcai dan Zhao Hong memiliki wajah tanpa ekspresi, sementara Wu Chao tampak memohon. Setelah hari-hari ini, mereka bertiga juga mengetahui bahwa pintu masuk ke reruntuhan kuno juga muncul di kota Zhongzhou. 33. Jadi baru saja Wu Chao memberitahu Yan Hongcai dan Yan Hongcai tentang jebakannya di kedai Suanyi, berharap mereka bisa membantunya. Lagi pula, apa yang dilakukan Wu Chao tidak diragukan lagi benar-benar menyinggung perasaan kedai Suanyi. Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan keluarga Wu, mereka tidak akan menjadi lawan kedai Suanyi. Satu-satunya nasib yang menunggu keluarga Wu adalah musnah. Oleh karena itu, Wu Chao harus mengandalkan kekuatan keluarga Yan dan keluarga Zhao, agar keluarga Wu bisa diselamatkan. Yan Hongcai dan Zhao Hong juga terlihat malu. Lagi pula, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, mereka akan marah. Tentu saja bermanfaat bagi keluarga Yan dan keluarga Zhao karena keluarga Wu dapat menghilang dari kota Zhongzhou. 33. Bagaimanapun, kota Zhongzhou nomor 33 sangat besar satu orang lagi untuk berbagi kue. Tapi cara keluarga Wu menghilang adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh keluarga Yan dan keluarga Zhao. Bagaimanapun, baik Yan Hongcai dan Zhao Hong memahami prinsip bibir mati dan gigi menjadi dingin. Jika keluarga Wu benar-benar dimusnahkan oleh kedai Suanyi,
apakah keluarga Zhao dan keluarga Yan akan berjauhan. Mungkinkah setelah Suanyi Tavern mengisi ulang baterainya, ia dapat menemukan alasan dan memusnahkan kedua keluarga dari kota Zhongzuno. 33. Bahkan jika keduanya bersatu pada saat itu, mereka mungkin bukan lawan dari kedai Suanyi, belum lagi pihak lain dapat mengirimkan pasukan dan jenderal di kota Zhongzu lainnya. Jadi ketika Wu Chao memberitahu Zhao Hong dan Yan Hongcai tentang masalah ini, mereka sebenarnya hanya punya satu pilihan di depan mereka, tolong. Jika Anda tidak membantu, kemungkinan besar Anda akan dikalahkan satu persatu. Ketiga keluarga besar tersebut masih hidup. Hal yang paling bermanfaat bagi tiga keluarga besar kita adalah menyingkirkan orang-orang di kedai Suanyi di reruntuhan kuno ini. Setelah kita keluar, kita semua memiliki pesan terpadu, mengatakan bahwa semua orang di kedai Suanyi meninggal dalam set formasi oleh yang berkuasa. Bahkan jika kedai Suanyi lainnya di kota Zhongzu dihukum, tidak akan ada jejaknya. Kata Yan Hongcai, ini yang terbaik, tapi sudah hampir 2 minggu, dan orang-orang kita hampir berkumpul, tapi kenapa kita tidak bisa melihat orang-orang dari kedai Suanyi? Secara logika, mereka juga seharusnya memiliki informasi tentang reruntuhan kuno ini. Zhao Hong juga berkata dengan bingung. Mata-mata yang kukirim akhir-akhir ini tidak menemukan jejak apapun dari kedai Suanyi. Sungguh aneh. Mungkinkah setelah mereka mengetahui bahwa mereka ditipu, mereka mencari cara untuk membuka pintu ke reruntuhan kuno itu lagi di padang rumput terpencil? Aku tidak tahu sama sekali. Pintu masuk ke reruntuhan kuno muncul di atas kota Zhongzu. Wu Chao berkata dengan sangat kesakitan. Zhao Hong dan Yan Hong saling melirik, lalu memandang Wu Chao, dan berkata serempak, mengingat sifat kencing di Suanyi Tavern, hal itu sangat mungkin. Wu Chao, saat fajar keesokan harinya, Lu Yun dan yang lainnya berangkat. Namun, Seng Sue dan Long Ying selalu merasa ada yang tidak beres dengan Lu Yun, seolah-olah dia kehilangan energinya. Tanyakan padanya ada apa dan dia tidak akan memberitahumu. Bagaimana Lu Yun bisa mengatakannya dengan lantang? Tidak bisa dikatakan bahwa pernah ada peta reruntuhan kuno ditempatkan di depannya, tapi dia menutup mata dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan untuk memakan abu. Setelah berkendara sepanjang pagi, bisa dikatakan lancar. Semua ujian di tengah dan seterusnya dilewati oleh orang lain. Jadi suasananya sangat damai. Tidak seperti sebelumnya, benda-benda akan muncul dari tanah, atau seberkas cahaya akan jatuh dari langit. Namun ketenangan ini hanya berlangsung selama 1 pagi. Pada jam 10 siang, matahari sudah muncul di langit. Lu Yun, yang memimpin, tiba-tiba berhenti dan melirik ke kiri. Lalu dia mengedipkan mata ke arah Seng Sue dan 3 lainnya yang tertawa dan tertawa sepanjang jalan dan berkata, ini tengah hari. Waktunya makan. Ayo makan, cari air, tolong besarkan apinya. Makan, buat api. Lu Yun, apakah kamu sudah melakukan sesuatu? Long Ying memandang Lu Yun dengan ekspresi bingung, berpikir dalam hati, di mana kesalahannya hari ini, mengapa dia mengatakan omong kosong seperti itu. Namun di tengah kalimat, Long Yu disela oleh Seng Sue, yang tersenyum dan berkata kepada Lu Yun, pergi. Hati-hati. Melihat Seng Sue mengerti maksudnya, Lu Yun berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya dia sedang berjalan, tapi dalam sekejap dia menghilang dari pandangan Seng Sue dan yang lainnya. Seng Sue, kenapa kamu? Long Ying memandang Lu Yun yang telah menghilang dan menjadi semakin bingung. Jika ada yang tidak beres, pasti ada monster. Kapan kita makan siang? Dan Lu Yun tiba-tiba mengatakan ini, dia pasti punya niatnya. Kita hanya perlu bekerja sama dengannya. Seng Sue menjelaskan dengan suara rendah di Long Ying telinga. Oh, jadi itu yang terjadi. Jika kamu tidak memberitahuku lebih awal, aku akan menyalakan api dan memberinya kejutan besar ketika aku kembali. Long Ying segera bersemangat dan bertindak dalam sekejap. Pada saat ini, di bukit pasir yang tampak gundul di kejauhan, 2 kantong tanah tiba-tiba menonjol, dan 2 kepala besar dengan rumput di kepalanya muncul dari dalam bumi. Sepertinya tim beranggotakan 4 orang ini bukan dari Suanyi Tavern. Seharusnya tuan muda dari keluarga kecil itu dan tanggungan wanitanya. Salah satu dari mereka berkata, kami sudah berada di sini selama 3 hari, kenapa kami belum melihat siapapun dari kedai Suanyi? Mungkinkah orang-orang itu benar-benar tidak masuk? Seorang lainnya juga mengeluh secara lisan. Tapi sejujurnya, tuan muda dari keluarga kecil ini sangat beruntung. Ketiganya sama-sama cantik. Aku sangat ingin menculiknya dan menciumnya. Pria lain melirik temannya dan berkata, perhatikan. Kita punya misi lain. Jika kita menunda misi, kita semua akan mati, mengerti? Kenapa aku tidak membicarakannya saja? Aku tidak benar-benar mengambil tindakan apapun. Yang membuatmu cemas, itu seperti seseorang memasukkan petasan ke dalam paimu. Pria mabuk itu berkata dengan nada menghina. Rekannya tidak ingin berbicara omong kosong dengannya tentang hal ini, dan berkata, cepat, ayo pergi. Ayo pindah ke tempat lain. Saat dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya, dia mencoba untuk berdiri, tetapi bukannya berdiri, kepalanya malah jatuh. Mau pergi? Apa kau sudah bertanya padaku? Sebuah suara datang dari atas mereka berdua. Keduanya langsung berdiri di atas kepala mereka. Meski sempat bertengkar satu sama lain, mereka selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, namun orang yang baru saja berbicara mampu lolos dari deteksi mereka dan mendatangi mereka tanpa ada yang menyadarinya.
Bagaimana mungkin Jianima tidak membuat mereka gugup? Pahlawan, kami adalah penjaga keluarga Wu. Kami tidak memiliki niat buruk lainnya. Kami hanya berpatroli dan berjaga di sini di bawah perintah putra tertua keluarga Wu. Ya, yang lain menggema. Anggota keluarga Wu, Wu Chao dan saya memiliki beberapa koneksi, jadi saya harus memberinya sedikit jempol ke bawah. Sebuah suara terdengar lagi dari atas mereka berdua. Ternyata itu saudaraku. Dia benar-benar membuat kami takut sampai mati. Namun kekuatan yang diberikan pada kepala kedua orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Saudaraku, apa maksudmu? Jika kamu benar-benar orang Wu Chao, tentu saja aku akan melepaskanmu. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikannya? Bagaimana jika kamu hanya mengatakan omong kosong hanya untuk bertahan hidup? Aduh, itu yang kubilang, saudaraku. Lihat ini, tanda panti jompo keluarga Wu. Kamu seharusnya merasa lega sekarang. Ayo cepat keluar, di dalam hampir pengap. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah token dan berkata. Sebuah tangan yang kuat mengambil token itu, melihatnya dengan hati-hati, dan bergumam pada dirinya sendiri, itu memang token keluarga Wu. Itu benar, cepat keluarkan kami, saudaraku. Menarikmu keluar, menurutku lebih baik mengirimmu ke neraka. Keduanya bingung saat itu, namun sebelum mereka sempat bereaksi, mereka merasakan pemandangan di depan mereka mulai runtuh. Dua kepala berguling turun dari gundukan itu. Keluarga Wu, ini baru permulaan. Saat dia berbicara, sosok hitam itu menjentikkan pisau panjang di tangannya dan hendak berbalik dan pergi. Lu Yun, yang bersembunyi di samping, merasa cemas. Gadis ini ingin pergi setelah mengambil makanan dari mulut harimau. Itu hal yang bagus. Lu Yun baru saja bingung. Dia membuat lingkaran besar agar tidak ketahuan oleh dua penjaga dari keluarga Wu. Tanpa diduga, begitu dia sadar, dia melihat dua kepala berguling turun dari gundukan itu. Bebek yang diperoleh Jianima tiba-tiba direnggut. Bagaimana Lu Yun bisa mentolerir ini? Apakah kamu menunggu? Kamu ingin pergi setelah membunuh seseorang? Lu Yun berdiri tepat di depan sosok hitam itu. Saat itu jelas tengah hari ketika matahari berada di langit, namun sinar matahari yang menyinari sosok hitam itu tidak menampakkan wajahnya, sebaliknya, sinar matahari yang menyinari wajahnya diserap oleh wajah gelapnya yang aneh. Sepertinya ada lubang hitam di tubuh manusia. Siapa kamu? Apakah kamu juga dari keluarga Wu? Bayangan hitam itu perlahan berbalik dan menatap Lu Yun. Tangan kirinya sudah berada di gagang pisau, siap beraksi kapan saja. Siapa yang kamu pedulikan padaku? Di siang hari bolong, semuanya jelas. Apakah kamu dibenarkan membunuh orang? Lu Yun berkata sambil mendengus dingin. Tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Bayangan itu berkata dengan suara serak. Aku tidak peduli siapa kamu. Bayar hutang dengan uang, bunuh dengan nyawa. Ini adalah prinsip yang tidak berubah sejak zaman kuno. Mendengar hal tersebut, bayangan hitam itu mengeluarkan tawa yang mirip dengan koko ayam. Nak, tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku selama bertahun-tahun. Sepertinya kita benar-benar perlu membiarkan semut masuk. No, 33 kota Zhongzhou, mari kita kenali lagi kedai suanyi kita, agar di masa depan tidak ada seorang pun yang berani mengganggu orang-orang di kedai suanyi. Saat dia berbicara, bayangan hitam itu perlahan mengeluarkan pisau panjang di tangannya. Lu Yun tercengang, awalnya mengira sosok hitam itu adalah Yan Hongcai atau orang kepercayaan Zhao Hong. Saya tidak menyangka orang ini berasal dari Suanyi Tavern. Mereka benar-benar musuh. Ketika dia berada di kota Zhongzhou nomor 33, dia memanfaatkan kekuatannya dan banyaknya orang untuk mencari masalah dengannya. Sekarang Lu Yun telah menemukan seseorang yang sendirian, akankah kesempatan ini datang baginya untuk menyelesaikan kebenciannya tanpa membalas dendam? Nak, ingatlah di kehidupan selanjutnya, jika kamu melihat orang di kedai suanyi, menjauhlah. Bayangan hitam menghampiri Lu Yun dengan pisau panjang di tangannya. Begitu dia bergerak, Lu Yun menyadari bahwa bayangan hitam ini berada pada level yang sama dengannya, di puncak alam abadi surgawi. Anda pasti tahu kalau orang-orang yang memasuki reruntuhan kuno ini sudah tidak sabar untuk segera dipromosikan dan melakukan terobosan. Bagi seseorang seperti Lu Yun yang dengan sengaja menekan wilayahnya, bayangan gelap ini masih muncul pertama kali akhir-akhir ini. Sepertinya orang ini sulit untuk dihadapi. Lu Yun bergumam dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa dua penjaga keluarga Wu tadi memiliki kekuatan negeri dongeng emas semu, tetapi mereka terbunuh seketika oleh bayangan hitam ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Tapi dia, Lu Yun, juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Energi pedang yang menentukan menyembur keluar dari tubuhnya, dan dengan pukulan tangan kirinya, energi pedang yang menentukan terbang keluar. Dia langsung menghentikan postur depan bayangan hitam itu, dan dengan cepat meletakkan pisau panjang di tangannya di depan dadanya untuk memblokir, menahan energi pedang yang menentukan ini. Saya juga sedikit terkejut dengan kekuatan anak muda di depan saya. Kupikir kamu hanya pesuruh. Aku tidak menyangka kamu punya kekuatan. Bayangan hitam itu mengeluarkan pisaunya dan berkata, tapi, yang paling kusuka adalah membunuh anak muda bodoh sepertimu yang menyebut dirinya jenius. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan itu. Lu Yun berkata sambil tersenyum.
Nak, kamu akan membayar kesombonganmu. Bayangan hitam itu berkata saat aura mendominasi menyembur keluar dari tubuhnya. Pisau, tiran tentara. Setiap orang yang menggunakan pedang akan mengembangkan semacam gaya mendominasi yang unik bagi dirinya sendiri. Ada yang menyendiri, ada yang sombong, dan ada yang tanpa hambatan. Dan energi mendominasi yang dilepaskan oleh bayangan hitam di depannya membuat Lu Yun merasa menyendiri dan sombong. Ribuan pedang liar, pedang panjang di tangan bayangan hitam ditebas di depannya, dan beberapa bilah bersilangan datang ke arah Lu Yun untuk menyerangnya. Lu Yun memusatkan energinya, melambaikan tangan kirinya, dan menebas beberapa energi pedang. Pedang dan pedang bertabrakan di udara, dan energi mengerikan mengalir di sekitar keduanya. Tiba-tiba Lu Yun mengerutkan kening dan mendesah, tidak bagus. Energi pedang yang dia tebas jelas tidak sekuat cahaya pedang lawan, dan penurunannya terlihat sepenuhnya. Alasannya bukan karena pencapaian bayangan hitam dalam seni pedang lebih tinggi daripada pencapaian Lu Yun dalam seni pedang, tetapi ketika bayangan hitam melepaskan cahaya pedang, pisau panjang di tangannya berperan dalam memperkuat cahaya pedang. Di sisi lain, Lu Yun melepaskannya dengan jarinya, jadi tidak ada bonus senjata sama sekali. Jika kita berbicara tentang pencapaian saja, pencapaian Lu Yun dalam ilmu pedang bahkan jauh lebih tinggi daripada pencapaian bayangan hitam. Jika tidak, energi pedang yang ditebas dengan jari-jarinya tidak akan menemui jalan buntu dengan cahaya pedang yang dipotong oleh bayangan begitu lama. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki senjata yang berguna. Lu Yun ingin mengangkat tangannya dan menebaskan energi pedang penentu untuk melawan, tapi begitu dia mengangkat tangannya, energi pedang penentu konfrontatif itu terkoyak oleh cahaya pedang dan langsung menuju ke arah Lu Yun. Mati, nak, kata bayangan hitam sambil tertawa. Tapi sebagian besar kekuatan cahaya pedang telah dikonsumsi oleh pedang Qi Jue. Bahkan jika ada lebih banyak cahaya pedang, apa ruginya bagi Lu Yun? Lu Yun mengepalkan jarinya dan menghancurkan cahaya pedang itu menjadi beberapa bagian. Bayangan hitam yang melihat pemandangan ini sedikit terkejut, kamu memiliki beberapa kemampuan, kamu memiliki pencapaian yang baik dalam ilmu pedang, dan kekuatan fisikmu tidak rendah. Sayang sekali kamu bertemu denganku, pemabuk ke-78 di Suanyi Taverensia. Jiwa hitam. Bayangan hitam itu berkata di mulutnya, mengangkat pisaunya dan menebas Lu Yun. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan dengan santai mengeluarkan pedang panjang senjata ajaib dari cincin penyimpanan untuk bertarung. Dentang, dentang, dentang. Semua serangan jiwa hitam diselesaikan satu persatu oleh Lu Yun. Semakin jauh dia mundur, jiwa hitam semakin terkejut. Tidak peduli ke arah mana dia menyerang, tidak peduli betapa rumitnya serangan sudut buta, itu akan diblokir dengan sempurna oleh Lu Yun. Terlebih lagi, semakin jauh Anda mundur, semakin percaya diri Anda. Sekarang Anda dapat memprediksi lintasan serangannya, memblokir atau menghindar terlebih dahulu, dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Dia, yang selalu sombong, harus mengakui bahwa pemuda di depannya itu agak terlalu jahat. Alasan mengapa Lu Yun seperti ini sepenuhnya karena dia baru saja menggunakan senjata dan tidak memahami beratnya, pemahaman bagian tengahnya, dan ketajamannya. Jika pedang panjang di tangannya adalah pedang Tai Huang, Lu Yun pasti akan mengalahkan jiwa hitam dalam 3 gerakan. Jika itu hanya pertukaran gerakan, Lu Yun pasti sudah mencapai titik di mana dia bisa menang tanpa gerakan apapun kecuali dengan satu gerakan pada satu waktu. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah sepenuhnya memasuki ritme gerakan anak ini. Jika kamu terus seperti ini, kamu pasti kalah. Petik 2. Jiwa hitam bergumam di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menggenggam gagang pisau dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah Lu Yun dengan sapuan lebar. Lu Yun terpaksa memblokir dengan pedang panjang di depannya. Jiwa hitam memanfaatkan celah ini untuk menjauhkan diri dari Lu Yun. Lu Yun tertegun pada awalnya, lalu menatap He Yun sambil tersenyum dan berkata, "Hei, kenapa kamu tidak melanjutkan? Tahukah kamu bahwa kamu bukan lawanku?" Kata-katanya penuh candaan. Jiwa hitam mendengus dingin, "Nak. Aku akui bahwa aku memang tertinggal setengah langkah di belakangmu dalam hal gerakan. Tapi kamu tidak memiliki senjata, jadi kamu tidak bisa memberiku pukulan yang fatal. Kalah setengah langkah dariku. Jangan lupa betapa bangganya kamu. Jika ini bukan pertama kalinya kamu menggunakan pedang panjang ini, kamu akan dikalahkan olehku dalam 10 gerakan." Lu Yun berkata dengan suara tenang, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta objektif. "Apa, ini pertama kalinya kamu menggunakan pedang ini?" Saat ini, ada gejolak di hati Black Soul. Jika pemuda di depannya tidak berbohong dan membesar-besarkan fakta. Bakat pemuda dalam ilmu pedang bisa dibilang menakutkan, dan itu tidak berlebihan. "Tidak percaya padaku. Kalau tidak, kita hanya akan bersiap-siap. Lihat apakah aku bisa membunuhmu dalam 10 gerakan." Lu Yun mengulurkan bunga pedang dan berkata dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Lu Yun, jiwa hitam sudah mempercayai sebagian besar perkataannya. "Nak, sulit bagi seorang jenius sepertimu untuk bertahan hidup sendirian di dunia yang bermasalah ini. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kedai Suanyiku? Tapi aku bisa memberimu hak untuk menjadi lebih unggul dari orang lain di seluruh kota Zhongzhou, dan aku juga bisa menyediakan kamu dengan sebuah senjata." Ketika Lu Yun mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan menerima undangan ke kedai Suanyi lagi.
Nah, kekuatan kedai Suanyi tersebar di seluruh kota Zhongsu. Ini adalah yang kedua setelah kuil Zhengyang. Bergabung dengan kami hanya akan menguntungkanmu dan tidak merugikanmu. Ambil contoh reruntuhan kuno ini, apakah itu tiga keluarga besar atau milik kita kuil Suanyi? Kedai Yi, pemilik situs ini, yang merupakan tempat di mana kekuatan kuno bersemayam, telah tiba seminggu yang lalu, dan Anda, yang tidak memiliki dukungan latar belakang, tidak memiliki berita dan teman, jadi Anda tertinggal di belakang, sangat banyak. Jiwa Hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Lu Yun mendengar apa yang dikatakan Jiwa Hitam, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Benar saja, tiga keluarga besar di kota Zhongsu nomor 33 telah tiba di tempat di mana kekuatan kuno bertahta. Dan semua yang dikatakan Jiwa Hitam ini masuk akal. Jika bukan karena apa yang dia lakukan di kedai Suanyi yang benar-benar membuat hati Lu Yun membeku, dia mungkin benar-benar tersentuh. Lagi pula, pemberian itu terlalu banyak. Saat menerima informasi ini dari Black Soul, Lu Yun juga memiliki banyak keraguan di hatinya. Mengapa pada tanggal 33, tiga keluarga besar di kota Zhongsu dan kedai Suanyi telah tiba di tempat kekuatan besar kuno bertahta? Mengapa mereka mengirim pengintai untuk menyelidiki berita tersebut alih-alih memusatkan semua kekuatan utama untuk menjelajahinya tempat di mana kekuatan besar bertahta? Apakah ini berarti bahwa sebenarnya, meskipun orang-orang dari tiga keluarga besar dan kedai Suanyi tiba di pintu tempat kekuatan besar bertahta, mereka kekurangan sesuatu dan tidak dapat masuk? Adapun yang hilang, kemungkinan besar itu adalah balok kayu khusus dan token giok yang diperoleh dari peti harta karun berkarat. Namun, ini semua hanyalah tebakan Lu Yun berdasarkan apa yang dikatakan Jiwa Hitam, tanpa bukti substantif. Jika apa yang dikatakan Jiwa Hitam itu sendiri salah, maka dugaan ini bahkan lebih salah lagi. Melihat Lu Yun tidak berbicara, Hei Hun menjadi sedikit cemas. Alasan utamanya adalah dia benar-benar tidak ingin menyerah pada Lu Yun, seorang talenta muda yang baik, dan dia juga mulai menyukai bakat. Nak, jangan khawatir. Orang yang diperkenalkan oleh pahlawan mabuk kita tidak akan dibatasi oleh Suanyi Tavern. Ada dua alasan mengapa seseorang ragu-ragu untuk bergabung dengan suatu kekuatan tertentu. Yang pertama adalah ketakutan bahwa kekuatan tersebut tidak dapat memberikan apa yang diinginkannya, dan yang lainnya adalah ketakutan akan kehilangan kebebasannya dan menjadi boneka di bawah kekuatan tersebut. Oke, karena kamu telah mengundangku dengan sangat tulus, akan sedikit tidak sopan jika tidak memberiku muka. Lu Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, tetapi sebelum itu, saya harap Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan di benak saya. Saya tidak tahu. Tidak masalah. Entah itu dari dunia luar atau dari reruntuhan kuno ini, selama aku tahu, aku akan memberitahumu tanpa syarat. Jiwa Hitam langsung menyetujuinya. Pertanyaan pertama yang diajukan Lu Yun adalah apa yang baru saja dia duga. Jawaban yang diberikan Hei Hun sama dengan apa yang baru saja dipikirkan Lu Yun. Alasan mengapa tiga keluarga besar dan kedai Suanyi masih dapat mengirim orang untuk menyelidiki keluar adalah karena mereka tidak dapat masuk. Alasan kenapa saya tidak bisa masuk adalah kurangnya token giok dan balok kayu khusus. Aku ingin tahu berapa banyak bagian yang masih hilang untuk membuka segel istana perkasa. Perbedaannya masing-masing 3 yuan. Jiwa Hitam sepertinya menyadari bahwa ada sesuatu di balik kata-kata Lu Yun, dan bertanya dengan mata berbinar, mungkinkah kamu memiliki dua benda ini di tanganmu? Lu Yun mengangguk dan berkata, aku punya masing-masing 2. Namun nyatanya, Lu Yun memiliki 3 bagian di tubuhnya, 2 di antaranya dia lewati tes berdasarkan kemampuannya, dan 1 lagi diambil dari cincin penyimpanan orang lain. Alasan kenapa dia tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia baru berhubungan dengan Black Soul kurang dari 1 jam, dan agak terlalu berpengalaman untuk menceritakan masa lalunya. Oke, Jiwa Hitam mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, yang menunjukkan betapa bahagianya dia. Dia tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki di depannya memberinya lebih banyak kejutan. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Aku akan menjawabnya untukmu. Tidak lagi. Faktanya, Lu Yun masih memiliki keraguan dalam pikirannya, tetapi dia tidak bisa bertanya karena begitu dia menceritakan masalah ini, identitas Lu Yun akan terungkap. Dan keraguannya adalah, bukankah Suanyi Tavern ditipu oleh Wu Chao? Dengan karakter pendendam Suanyi Tavern, kenapa dia tidak membunuh keluarga Wu yang dipimpin oleh Wu Chao? Bagaimanapun, 4 kekuatan utama di kota Zhongsu nomor 33 semuanya berkumpul di luar istana kuno dan kuat ini. Dan hanya orang-orang dari 3 keluarga besar yang mengetahui masalah ini. Jika itu keluar dari mulut Lu Yun, akankah dia segera mengakui secara terselubung bahwa dia ada hubungannya dengan 3 keluarga besar? Bukankah identitas saya terungkap? Ini dia. Jiwa Hitam melepas token dari pinggangnya dan melemparkannya ke Lu Yun, dan melanjutkan, ini token saya. Melihat token itu seperti melihat saya. Selama Anda berasal dari Suanyi Tavern, Anda bisa lihat tokennya. Token ini akan memberi Anda kenyamanan maksimal. Lu Yun. Dia menyentuh token berlapis emas di tangannya, dan dia tidak mengerti arti dari operasi Jiwa Hitam. Apa artinya ini? Black Soul ragu-ragu sejenak dan berkata, seperti ini. Cabang kedai Suanyi di kota Zhongsu pada tanggal 33 ditipu oleh keluarga Wu di kota itu. Meskipun kedai Suanyi telah tiba di istana tempat kekuatan besar dapat diubah, itu belum tiba. Rencananya adalah mempertahankan kekuatan untuk memperjuangkan warisan yang ditinggalkan oleh keluarga yang kuat terlebih dahulu,
dan kemudian berurusan dengan keluarga Wu, jadi tidak nyaman bagiku untuk membawamu kembali sekarang tanpa mengungkapkannya. Petik 2. Oh, itu yang terjadi. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan tetap berpegang pada rencana perjalanan semula. Lu Yun benar-benar tidak menyangka penjelasan jiwa hitam secara tidak sengaja akan memecahkan misteri terakhir di hatinya. Ya, oke. Begitu Anda tiba di istana tempat kekuatan besar berada, Anda dapat mencari perlindungan sementara dari keluarga Zhao. Pastikan Anda aman, dan saya secara alami akan datang mencari Anda setelah saya menyelesaikan apa yang saya lakukan. Petik 2. Jumlah informasi yang terkandung dalam perkataan Black Soul memang agak banyak, dan hampir menyebabkan CPU Lu Yun meledak. Lu Yun mengangguk dengan kaku, saya tahu. Oke, hati-hati di sepanjang jalan. Ada banyak pengintai dari 3 keluarga besar di jalan depan. Hindari mereka jika bisa, tapi jika mereka sengaja mempersulitmu, jangan khawatir. Bunuh saja mereka. Ingatlah bahwa di belakang Anda ada Suan-Suan. Yi Tavern adalah sesuatu yang bahkan harus dipertimbangkan oleh Kuil Zhengyang sebelum mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, jiwa hitam pergi bersama angin. Setelah Lu Yun melepas cincin penyimpanan dari tangan kedua perawat keluarga Wu, dia segera pergi. Meski tujuan perjalanan ini tidak tercapai, namun informasi yang diperoleh jauh lebih dari yang diharapkan. Selain itu, jumlah informasinya cukup besar, cukup untuk dicerna Lu Yun untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, Lu Yun tidak perlu terburu-buru dalam perjalanannya sekarang, lagi pula, 3 kunci terakhir untuk membuka istana duduk dan transformasi yang kuat ada di tangannya. Selama dia tidak datang, tidak peduli 3 keluarga besar atau kedai Suanyi, mereka harus menunggu dengan sabar. Katakan padaku, mengapa Lu Yun panik? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Lu Yun sekarang ingin berjalan kembali dan menghargai semua pemandangan yang telah dia lewatkan selama ini. Perhatikan baik-baik seperti apa dunia atas pada zaman dahulu. Tapi setelah Lu Yun kembali, dia langsung menjadi bodoh. Seng Sue dan 2 orang lainnya yang seharusnya berpura-pura membuat api untuk memasak telah hilang. Dan banyak goresan di tanah. Lu Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dia terlalu fokus melawan jiwa hitam sekarang. Lupa memperhatikan situasi Seng Sue dan yang lainnya. Yang paling penting adalah Lu Yun berpikir bahwa jalan ini telah dilalui oleh 3 keluarga besar dan kedai Suanyi, jadi seharusnya aman. Lagi pula, dia ceroboh. Saudaraku, jangan salahkan dirimu. Cepat kejar dia, mungkin pelakunya belum jauh. Suara RH terdengar di benakku. Ya, Lu Yun buru-buru membubarkan kesadarannya, tapi tidak berkata apa-apa. Bahkan dengan berkah pelacakan energi darah RH, itu tidak ada gunanya. Hal ini membuat hati Lu Yun tenggelam. Mungkinkah orang yang melakukannya telah menculik Seng Sue dan yang lainnya 100 km jauhnya dari sini? Saudaraku, aku tidak dapat menemukannya dengan indera spiritualku. Bukankah ada jejak keberangkatan di tanah? Mungkin kita bisa menemukan Seng Sue dan yang lainnya. RH mengingatkan, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Lu Yun mengikuti goresan di tanah dan berlari cepat melintasi daratan yang luas. Kesadarannya selalu terbuka penuh, sehingga dia bisa segera mengetahui jejak Seng Sue dan lainnya. Terlebih lagi, apa yang Lu Yun tidak tahu adalah siapa yang akan menyerang Seng Sue dan yang lainnya. Anggota inti dari 3 keluarga besar dan kedai Suanyi seharusnya berkumpul di luar istana tempat kekuatan kuno berada. Dan mereka tidak punya alasan untuk mengambil tindakan terhadap Seng Sue dan yang lainnya. Anda tidak perlu lari jauh-jauh jika tertarik, bukan? Tiba-tiba Lu Yun berhenti, karena goresan di tanah menghilang, dan ada lubang gelap di depannya. Ini mengingatkan Lu Yun pada monster tak berwajah yang dia temui kemarin. Mungkinkah mereka menculik Seng Sue? Sungguh sekelompok binatang buas. Lu Yun mengumpat dengan marah dengan ekspresi muram. Dia melompat ke dalam lubang yang gelap gulita. Setelah terjatuh hampir 2 atau 3 menit, Lu Yun akhirnya mencapai tanah. Gua itu gelap gulita, dan udaranya dipenuhi bau darah. Lu Yun memanggil api aneh, menerangi area sekitarnya. Sebuah bukit yang terbuat dari tulang mulai terlihat. Dilihat dari ukuran tengkoraknya, mereka semua adalah manusia. Berapa banyak orang yang dimakan binatang buas ini? Sialan! Lu Yun mengumpat dengan marah dan menyebarkan kesadarannya dengan cepat, mencari jejak Seng Sue dan lainnya. Lagi pula, semakin lama mereka ditemukan, mereka akan semakin berbahaya. Lu Yun tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada Seng Sue dan Long Ying. Kalau tidak, bagaimana Lu Yun bisa menjelaskannya kepada Wang Xiaoliu, dan bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada kakak laki-lakinya, Long Dapao? He Nianqi, apakah kamu sopan? Saudaraku, ya, aku merasakan kehadiran kehidupan di sini. Suara RH terdengar di benakku. Lu Yun dan RH memiliki pikiran yang sama, jadi dia secara alami tahu apa yang RH bicarakan. Langsung menuju bagian itu. Setelah melewati koridor sempit, Lu Yun berlari ke dalam lubang besar. Ada banyak lubang berlubang di keempat sisi dinding batu gua besar ini, yang padat. Sepertinya ada 4 sarang lebah berbentuk persegi panjang yang mengelilinginya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari sebuah lubang. Mencicit. Setelah mendengar ledakan suara hihi susu yang kacau, Lu Yun melihat sekeliling dan melihat monster tak berwajah berdiri di setiap lubang di keempat dinding.
Tapi satu-satunya perbedaan antara monster tak berwajah ini dan monster yang pernah ditemui Lu Yun sebelumnya adalah monster tak berwajah ini ditutupi duri seperti landak. Tersebar padat ke seluruh tubuh. Saudaraku, monster-monster ini persis seperti orang-orang Gu yang kubicarakan. Orang-orang Gu dimurnikan oleh klan Gu menggunakan teknik khusus. Tidak masalah apakah itu racun atau anjing. Mereka semua harus mati di sini hari ini. Sekarang Lu Yun hampir menggunakan api aneh untuk menghadapi landak raksasa, dan tidak banyak yang tersisa dari pedang penentu yang dia gunakan dalam pertempuran dengan jiwa hitam tadi. Saat ini, Lu Yun hanya bisa menggunakan kekuatan yang telah dia kendalikan. Pola ajaib muncul di sudut mata kiri Lu Yun, dan matanya langsung tertutup kegelapan. Aura raja yang merupakan satu-satunya di dunia melonjak keluar dari dirinya, dan aura iblis menyelimuti tubuhnya, seperti stimulan, membuat otot-otot Lu Yun yang sudah tegang berdenyut. Kenapa kamu tidak segera datang dan mati? Dasar binatang buas. Suara serak keluar dari mulut Lu Yun. Teriakan nyaring terdengar dari salah satu dari ribuan lubang. Mencicit. Dalam sekejap, banyak orang Gu melompat tinggi dan bergegas menuju Lu Yun. Lu Yun melompat dan menembakkan tubuhnya seperti bola meriam, menghancurkan pria Gu yang mendekat menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Bunyi klik yang tajam bukanlah suara patah tulang pria Gu itu, melainkan suara paku di punggungnya yang dipatahkan inci demi inci oleh kepalan tangan Lu Yun. Paku pada orang-orang Gu ini tidak dapat membahayakan tubuh iblis Lu Yun. Pembantaian, ini benar-benar pembantaian sepihak. Lu Yun seperti tanah tak bertuan, merenggut nyawa orang-orang Gu ini. Tapi ketika Lu Yun baru pulih dari pembunuhan itu, RH menyadari ada yang tidak beres dalam pikirannya. Saudaraku, tunggu sebentar, jangan bunuh aku, saudara. Orang-orang Gu ini sepertinya mempertaruhkan nyawa mereka, tapi nyatanya mereka menunda waktumu. Lu Yunren tercengang. Kemarahan dan pembunuhan perlahan-lahan membuatnya kehilangan tujuan perjalanannya. Aku hanya ingin mencari pelampiasan untuk mencurahkan amarah yang menumpuk di hatiku. Brengsek, kamu telah jatuh ke dalam perangkap binatang buas ini. Lu Yun mengumpat dengan marah. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Semakin panik dia saat ini, semakin kecil kemungkinan dia untuk menyelesaikan masalahnya. Meskipun Lu Yun berhenti, orang-orang Gu ini tidak berhenti, dan mereka masih bergegas menuju Lu Yun satu demi satu. Sebuah bukit terbentuk hampir seketika, dan sebagai hasilnya, paku pada banyak orang Gu tidak melukai Lu Yun, tetapi menusuk jenis mereka sendiri sampai ke inti. Namun meski begitu, orang-orang Gu ini masih menerkam mereka tanpa ragu-ragu. Orang-orang Gu yang dekat dengan Lu Yun itu menggigit dan mencakar Lu Yun dengan gila-gilaan. Ya, itu dia. Energi iblis melonjak keluar dari tubuh Lu Yun, dan dia bergegas keluar dari bukit tempat orang-orang Gu berkumpul. Langsung menuju pria Gu yang mengaum. Lu Yun baru saja mengamati bahwa selama pria Gu ini berteriak, pria Gu lainnya akan menjadi sangat kejam dan gila. Selain itu, setidaknya 3 atau 4 orang Gu telah keluar dari lubang lain, tetapi tidak ada satupun orang Gu yang pernah melompat keluar dari lubang tempat teriakan itu berasal. Ada berbagai tanda bahwa orang-orang Gu harus menjadi panglima di antara orang-orang Gu ini. Selama mereka terbunuh, orang-orang Gu ini seharusnya bisa tenang atau tidak terlalu gila. Pria Gu yang mengaum itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Lu Yun, dan pria Gu keluar dengan gila-gilaan dari beberapa lubang di sekitarnya, mencoba menghentikan Lu Yun. Minggir, Lu Yun meraung. Seekor naga hitam yang terdiri dari energi iblis keluar dari tubuh Lu Yun, meledakkan semua orang Gu yang mencoba menghentikannya menjadi sampah. Sosok Lu Yun terus bergerak menuju lubang tersebut. Energi iblis berkumpul di tangan kirinya dan langsung dituangkan ke dalam lubang yang mengeluarkan suara. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi, dan bahkan orang-orang Gu yang maniak itu pun tercengang di tempatnya.